Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Ardi Fantur di acara Pojok Ngalor Ngidul. Kali ini saya ditemani oleh eh, Om Frans Cengka. Selamat malam. Selamat malam, Pak Arli. Dan juga ada Kak Donatus Nados. Selamat malam. Ya. Kita akan ngalor ngidul soal dunia yang selama ini eh, sempat menjadi momok ya di tengah masyarakat, yaitu dunia debt collector, karena di eh, dalam image masyarakat umum kebanyakan ya, eh, itu dunia yang cukup kasarnya sih beringas ya, tapi apakah memang seberingas yang di image-kan itu? Bersama kami, bersama saya ada Pak Frans Cengka yang mengetahui benar seluk-beluknya ya, dunia itu. Nah, Pak Frans, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Om Frans soal dunia debt collector? Terima kasih, Pak Ardi. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang dunia debt collector, ya perlu kita tahu dulu sebenarnya yang menjadi momok di masyarakat itu memang kan karena ada yang namanya penarikan di jalan atau perampasan di jalan. Nah, saya sendiri kebetulan memang bekerja dalam dunia itu, tapi saya internal ya, saya internal collection. Dan memang kalau dalam dunia leasing, dunia pembiayaan itu ada dua sebenarnya, internal dan eksternal gitu. Dan memang selama ini ya yang cenderung menjadi sorotan itu ya dari eksternal. Nah, tapi yang perlu kita tahu juga kenapa sampai ada eksekusi di jalan ya, sejauh yang saya tahu selama ini itu sebenarnya karena memang debitur itu tuh sudah tidak kooperatif sama sekali. Oh. Ya, tidak di telepon ya, di Jadi sekarang di berbagai WhatsApp. upaya dari pihak leasing Ya. untuk pendekatan secara baik, jadi sudah habis gitu ya? Sudah habis, sudah dilakukan semua. Dan biasanya memang yang seperti itu adalah upaya terakhir dari leasing, karena apa namanya, si debitur ini sendiri bahkan keras kepala lah ya. Keras kepala dan bahkan ada kecenderungan unit itu disembunyikan gitu loh. Disembunyikan, sehingga mau tidak mau langkah terakhir dari pihak leasing itu semacam dilelang ke jalanan gitu loh. Tapi mereka ada SK-nya juga, ada SK dari perusahaannya gitu loh. Nah, sikap itu apa? Umumnya apa? Penyebabnya apa? Sikap debitur yang bandel itu apa? Memang kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang ini ya mungkin karena pandemi yang baru saja kita alami, kita udah 2 tahun terkena itu. Tapi memang juga ya ada yang memang membandel, karena sebenarnya kadang kita ini kan menjadi korban gaya hidup. Kita tidak mampu memiliki unit mobil seperti itu, tapi dipaksakan, artinya tidak sesuai dengan income. Akhirnya begitu di tengah-tengah jalan tidak ada kesanggupan, nah dia juga merasa sayang dengan uang yang dikeluarkan. Ya mau tidak mau, ya cara satu-satunya dengan bertahan, dengan membandel. Bahkan ya maaf, selama ini tidak untuk menjelekkan ormas, banyak sekali orang perorangan yang akhirnya meminta perlindungan kepada ormas-ormas yang begitu banyak di masyarakat saat ini. Jadi diperalat juga ya. Mereka juga ya, orang perorangan ini juga cenderung diperalat gitu loh, diperalat sama ormas, karena mereka cenderung membawa bahwa mereka itu adalah seolah-olah lembaga bantuan hukum gitu loh. Padahal ya sebenarnya mereka mengambil kesempatan itu untuk kepentingan pribadi sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Itu Pak Donatus, gimana dengan berbagai kondisi yang tadi Pak Frans jelaskan itu? Ya, menarik saya kira ketika dia menyinggung soal gaya hidup sebenarnya, gaya hidup yang akhirnya
dia sendiri nggak bisa menepati sebagaimana yang telah dijanjikan dengan pihak leasing, dan ini bahaya. Tapi yang saya mau tahu banyak dari Pak Horas, karena dia juga pernah cerita, dan dari situ saya bisa bandingkan memang pendekatan dia jauh lebih soft daripada apa yang diceritakan. Mungkin bisa diceritakan kira-kira gimana ketika mereka yang apa namanya Bandel debitur itu tadi. Debitur. bahkan mengancam-ancam itu, ancam nyawa, tapi ternyata dia dengan segala pendekatan humanis akhirnya mereka luluh juga dan mau menepati janji. Itu kira-kira ya memang ini satu penting yang perlu dikembangkan oleh teman-teman yang di lapangan misalnya, karena itu sangat edukatif dan sangat humanis. Ya. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, terima kasih Pak Donatus. Sejauh ini pengalaman saya begini. Terkadang memang ya tadi juga Pak Adi sempat bertanya faktor apa yang menyebabkan debitur membandel seperti itu atau keras kepala tidak mau melakukan kewajibannya. Pertama memang tadi yang saya bilang karena situasi sekarang ini, yang kedua karena boleh dibilang besar pasak daripada tiang ya, gaya hidup tadi. Tapi juga memang kadang debitur seperti itu tuh kadang karena mereka itu semacam mau membalas dendam gitu loh. Karena perlakuan yang kurang baik dari penagih itu sendiri gitu loh. Itu gimana maksudnya balas dendam? Balas dendam ketika yang perlu kita tahu bahwa selain makan minum ya, rumah, pakaian yang menjadi kebutuhan utama kita selama ini, kebutuhan pokok, sebenarnya rasa ingin dihargai, rasa ingin dianggap penting itu juga jadi kebutuhan orang. Dengan Gitu. memiliki itu. Maksudnya ketika misalnya kita melakukan penagihan, jangan sampai Perlakuan itu gitu ya. kita istilahnya menginjak-injak harga diri mereka gitu loh. Iya, Gitu. Makanya kalau saya pribadi terus terang dari bahasa saya di WhatsApp, ya walaupun tidak tatap muka ya, dari WhatsApp itu saya pasti sopan santun. Nah, yang namanya salam menyesuaikan dengan agama orang itu saya sering lakukan. Dan buat saya pribadi, ketika saya melakukan pekerjaan itu, sopan santun itu satu saat akan menjadi senjata juga buat Iya. saya. Gimana caranya orang menyerang saya kalau misalnya saya masuknya dengan baik gitu. Gitu. Itu pengalaman saya. Tapi sebaliknya dari pengalaman pribadi saya juga, ketika misalnya saya coba misalnya dengan sedikit keras, itu hasilnya justru terbalik, nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Ketika melakukan pendekatan humanis, Iya. reaksi dari debitur seperti apa, Pak? Lah, selama ini justru kalau dengan pendekatan seperti itu mereka cenderung membuka diri gitu loh. Cenderung Tidak membuka menyulitkan diri, gitu tidak ya? menyulitkan. Nah, karena mereka memang merasa juga mereka dihargai, dihormati gitu loh. Dan bahkan ada yang mungkin kasus-kasus yang dalam penanganan orang lain udah nggak ada titik terangnya sama kita, karena ketika kita masuknya enak, kita masuknya baik, akhirnya mereka terbuka. Sampai kadang misalnya unit itu udah dilimpahkan kemana atau diumpetin di mana, mereka hanya memberitahu gitu dengan sendirinya, dengan sukarela gitu. Gitu. Sehingga itu memudahkan kita juga, apakah nanti kemudian melakukan eksekusi atau gimana, ya akhirnya mereka cenderung membantu kita juga, tidak mempersulit. Jadi pendekatan humanis itu lebih diterima daripada pendekatan yang lebih bisa dibilang beringas lah gitu ya. Pengalaman pribadi, lagi-lagi pengalaman Iya. pribadi. Mungkin setiap orang yang berprofesi seperti saya bisa jadi punya pengalaman berbeda. Iya. Tapi sejauh saya ngejalanin profesi ini, saya udah hampir 4 tahun. Ya, pendekatan humanis saya justru lebih mengena gitu. Iya. Lebih mengena, lebih sukses ketimbang misalnya saya berkata-kata kasar. Awal-awal saya dulu penagihan ya, dan terasa capek sekali begitu saya misalnya terlalu keras pendekatannya gitu loh, dan hasilnya ya begitu-begitu aja, tidak signifikan gitu loh. Gitu. Jadi pendekatan itu juga akan berpengaruh pada hasil. Ya, kalau pengalaman pribadi saya mempengaruhi Mempengaruhi, hasilnya gitu loh. Ya.
gitu. Karena terus terang aja, apalagi kita ini kan ada etikanya sebenarnya Itu Untuk- etikanya kayak apa gitu? untuk menagih ya. Kode etiknya gitu ya. Kayak Ada kode kode etiknya, etiknya. ya. Kita juga kan ada Ya. ujiannya, ujian sertifikasinya. Itu yang Setiap 3 tahun sekali kita harus perbaharui itu. itu yang masyarakat umum mungkin Ya, tidak tidak tahu. paham ya, karena dunia itu kayaknya di dunia antah berantah gitu. Jadi kesannya orangnya serem semua gitu kan. Gitu. Padahal ada aturannya juga sebenarnya. Ada aturannya. Nah, tolong dijelaskan. Bahkan kalau dalam melakukan penagihan, ketika misalnya ya saya ambil contoh Pak Ardi yang mau saya tagih gitu, misalnya ada kredit bermasalah. Ketika misalnya pagar ini tertutup, saya tahu ada orang di dalam. Pak Ardi misalnya tidak membuka pagar, saya tidak bisa memaksa untuk masuk. Kalau bisa tidak lompat diizinkan, pagar ya. nggak bisa. Ya. Karena itu ya masuk pekarangan orang tanpa izin itu juga ada hukumannya. Iya, pidana. Ada pidananya. Kalau nggak salah itu melanggar pasal apa ya, KUHP ya, Iya. 551, Iya. masuk tanpa izin. Memang ya itu tergolong mungkin pelanggaran ringan. Sejauh ini sanksinya berupa denda. Ketika denda bisa dibayarkan, mungkin kalau tidak bisa dibayarkan, otomatis siap-siap Penjara, diri ya. untuk masuk penjara gitu. Dan kode etik nomor itu saya pikir melindungi mereka, karena kalau tidak mengikuti kode etik itu orang bisa teriak maling kalau lompat pagar. Betul. Iya. Betul. Dan itu berbahaya. Betul. Dan jadi digebuk warga Nah, gitu. yang Betul. warga. Nah, kemudian baru tahu bahwa ini apa penagih. Dan memang Iya. kode etik Iya. itu memang harus Harus dijaga sebenarnya Dijaga. oleh itu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita sudah datang misalnya Iya. ke rumah itu dan mereka tidak buka, lalu kita pulang. Kalau besoknya seperti itu lagi, gimana? Apa kita harus nunggu? Pernah mengalami hal seperti itu? Kalau mengikuti SOP perusahaan, kadang kita menunggu di rumah customer di depan pintunya bisa diinstruksikan dari kantor itu 1 kali 24 jam. Karena kita pulang itu harus membawa hasil, gitu kan, membawa hasil gitu loh. Karena memang ada yang memang benar-benar sudah tidak beritikat baik gitu loh. Nah, kadang memang secara nggak langsung sebenarnya kita menekan dia secara psikis. Ya kita ini kan bertetangga. Ketika kita misalnya tongkrongin rumahnya 1 kali 24 jam, dan apalagi misalnya tetangga kanan kiri tahu itu ada sangkut pautnya dan hutang, pasti dia malu. Kadang begitu psikisnya kena, dia malu, ya pasti Keluar ya. dia keluar, atau paling tidak ya dia melakukan kewajibannya gitu. Atau memberitahu alasan apa yang membuat dia belum bisa gitu ya. Betul. Kadang begitu, ada yang keluar walaupun tidak langsung melakukan kewajibannya dengan membayar, paling tidak dia kasih tahu gitu loh. Dan ketika memang alasan itu bisa kita terima, masuk akal, ya pasti kita bisa maklumi gitu loh. Tapi kan tidak bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahunan kan. Gitu. Nah ya, selama ini cukup meresahkan kan yang tadi Pak Frans sampaikan itu apa di jalan itu ya, Perampasan di ya. jalan. Kalau undang-undang yang baru itu gimana? Apakah memang diperbolehkan untuk tetap diperbolehkan melakukan perampasan di jalan, atau itu sudah perlu dihindari oleh itu? Sebenarnya itu sebenarnya sama sekali tidak boleh dilakukan. Karena lagi-lagi kita kembali bicara undang-undang perampasan itu kan KUHP juga 365. Iya. Dan sanksinya berat, hukuman penjara gitu loh. Hukuman penjara. Cuman kan banyak juga masyarakat kita yang tidak paham hukum. Ketika dia misalnya menjadi korban perampasan di jalan, dia cenderung takut, atau misalnya dia merasa justru mungkin misalnya dia melaporkan ke pihak berwajib, dia merasa takut satu saat justru diintimidasi juga. Apalagi kan melihat pelaku perampasannya juga tampangnya sangar-sangar gitu kan, pasti mereka juga mikir-mikir untuk melakukan pengaduan. Jadi secara aturan itu Sebenarnya tidak boleh. Ya. Sebenarnya tidak boleh. Ya, mungkin itu yang penting, bahwa publik mungkin tidak sampai pemahaman bahwa aturan seperti itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Dan kalaupun terjadi mungkin ekspresi yang berlebihan dari mereka sekitar lapangan, dan mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena kerja target.
selain karena kejar target, ya seperti yang tadi saya bilang di awal itu adalah upaya terakhir dari perusahaan. Karena memang ya dari sisi debiturnya juga udah benar-benar tidak ada itikat baik, gitu loh. Tahu tidak mampu membayar lagi, tapi tetap bertahan, gitu. Dan di sisi lain juga, sekarang kan canggih ya, kita mudah untuk berkomunikasi. Bahkan sampai yang namanya WA atau telepon pun tidak direspon sama sekali. Gitu. Jadi itu berarti membandel gitu ya. Membandel. Itu biasanya kalau yang udah kena perlakuan seperti itu, ya kebanyakan sih memang dari sisi debiturnya yang udah sangat keterlaluan. Cuman kan selama ini kan cenderung yang dilihat salah itu ya eksekutor lapangannya itu. Mereka kan nggak tahu cerita di balik itu, gimana pendekatan dari pihak ke perusahaan pembiayaan. Ada yang mungkin udah bulanan ngerjain itu, tapi nggak ada hasil gitu kan. Sementara itu kan ketika misalnya itu tidak terbayar, itu kan kerugian buat perusahaan. Ya mau tidak mau untuk menyelamatkan asetnya dia, ya langkah-langkah seperti itu pun walaupun ya melanggar hukum ya dilakukan. Gitu. Sebagai jalan terakhir. Walaupun memang salah. Gitu ya. Walaupun salah. Gitu. Oke, Pak Frans, kira-kira pesan Pak Frans untuk debitur dulu lah. Ya, kalau pesan saya untuk debitur, ketika misalnya tidak bisa membayar, ya mohon untuk dikomunikasikan dengan baik. Ya bisa berkomunikasi dengan baik, jangan malah misalnya bersembunyi. Atau bahkan misalnya yang lagi tren sekarang itu mobil ataupun motor yang dikredit dari perusahaan pembiayaan itu dilimpahkan ke orang lain. Nah, karena itu juga nanti dia akan kena masalah hukum juga. Itu nanti bisa dikenakan pasal penggelapan kan, penggelapan unit gitu. Karena dalam undang-undang fidusia itu sendiri kan udah diatur bahwa tidak boleh melakukan over alih kendaraan selama masa kontraknya belum selesai. Bisa kena pasal penggelapan. Bisa kena pasal penggelapan. Gitu, dan itu bisa dipidanakan. Gitu. Nah, untuk teman-teman dunia debt collector apa kira-kira? Kalau untuk teman-teman seprofesi saya, saran saya sih satu, menagihlah dengan cara-cara yang baik, ya, dengan sopan, gitu kan. Ya tetap menghargai debitur, ya walaupun mereka membandel, dan tetap menganggap mereka itu orang yang kita anggap penting, karena bagaimanapun ya customer adalah raja gitu. Ya. Dan ya saya sedikit sharing bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, yang saya lakukan selama ini ya pendekatan humanis ya justru cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, Pak Donatus. Saya kira percakapan kita menarik, dengan itu kan kita membuka wawasan yang kita yang awam yang di luar. Ya. Ternyata memang ada kode etik ya, baik dari pihak penagih maupun yang kreditur itu. Saya kira kedepannya mungkin kita tidak mempersalahkan siapa yang salah sih, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman ini seperti ini, duduk perkaranya kita bisa paham sehingga tidak bisa menyalahkan ini tindak kekerasan dan lain sebagainya, karena memang ada langkah-langkah dan sudah dalam koridor hukum semua. Ya. Saya boleh tambahkan sedikit ya Pak ya. Yang pasti bahwa untuk debitur juga ketika misalnya ada orang yang mau melakukan penarikan unit, perlu sekali untuk dia tanya surat tugas. Surat tugasnya dari perusahaan. Yang kedua juga kita ada namanya berita acara serah terima kendaraan atau BSTK. Dan yang paling penting lagi saat ada pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan eksekusi itu, pastikan dia memiliki fidusia atau tidak, walaupun sekedar kopiannya, karena pasti aslinya di kantor. Karena sebenarnya kalau kita berpijak pada Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999, ya fidusia itu sendiri ya udah mempunyai kekuatan eksekutorial. Selama ini cenderung misalnya debitur bilang mana surat sita dari pengadilan. Kekuatan fidusia ini setara dengan keputusan pengadilan.
Jadi dia mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketika itu bisa ditunjukkan, ya Baru. maka unit itu seharusnya diserahkan gitu. Nah, Kalau walaupun ya belum lama ini juga, kalau nggak salah September kemarin ada keputusan terbaru dari MK bahwa pengadilan juga menjadi salah satu alternatif. Kenapa alternatif? Karena kalau misalnya nanti dari pihak debitur dan kreditur tidak menemukan kata sepakat, ya mungkin salah satunya untuk penyelesaiannya bisa menggugat ke pengadilan gitu. Misalnya Pak Donatus misalnya unitnya tidak mau dieksekusi, sementara saya sudah menunjukkan fidusianya, Pak Donatus bertahan, ya silakan Bapak melakukan gugatan ke pengadilan, tapi lagi-lagi itu sifatnya alternatif. Tapi si fidusia ini udah mempunyai kekuatan eksekutorial, jadi tidak perlu lagi nanya mana surat sita pengadilan, itu udah setara. Jadi Gitu. perlengkapan yang dibawa oleh petugas lapangan ini Ya. itu sudah menjadi bagian dari kode etik. Kode etik, Ya. dan itu sebuah keharusan. Kalau dia tidak mengantongi itu, dia tidak berhak sebenarnya untuk melakukan eksekusi. Jadi debitur juga berhak untuk menanyakan, Pak, surat Bapak mana? Ya, Kan itu penting kan? Ya, Itu karena jangan-jangan ini juga perampok ini, dia bawa Betul. nama Betul. leasing, bawa nama debitur gitu kan? betul. Dia harus menanyakan itu, dan itu juga ada masa berlakunya kok. Surat tugas itu tidak diberikan misalnya setahun. Nah, kalau kita itu paling lama paling 2 minggu, paling lama 2 minggu. Kalau misalnya udah tidak berlaku, kita juga wajib menyerahkan itu ke kantor walaupun udah tidak berlaku, karena itu kan juga sifatnya rahasia. Bahaya. Bayangkan kalau itu jatuh di jalan, orang tahu itu unit bermasalah, disalahgunakan. Iya. Gitu. Jadi apa harus menanyakan surat sehingga harus membuka pintu dengan risiko berhadapan dengan petugas leasing di luar yang menagih, atau memilih di dalam rumah? Kalau tadi Pak Frans jelaskan, ya mendingan bagus komunikasi yang baik, itu yang manusiawi lah, yang humanis lah gitu, supaya aksi kekerasan bisa dihindari atau bisa diminimalisir. Kira-kira begitu ya, sahabat pemirsa Pojok Ngalor Ngidul. Sampai jumpa di episode berikutnya.